Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan sebuah kenikmatan besar di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya masih mempertemukan kita lagi untuk tetap terus belajar guna memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Karena memang hakikat dari agama ini adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dengan kitab kita, yaitu Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dan kita masih ada pada pembahasan yang berkaitan dengan istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, qala Az-Zuhri imamul a'immati wa ghairuhu min ulama'il ummah rahimana wa rahimahumullah wa anhum 'ala Allahi al-bayan wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Kata Imam Az-Zuhri, dan Imam Az-Zuhri adalah seorang imam ahlul hadis, ya. Wa ghairuhu min ulama'il ummah, dan selain beliau dari ulama-ulama dari umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan meridhai mereka. Itu berkata bahwa alallahi al-bayan, alallah al-bayan, atas Allah lah keterangan-keterangan tentang agama ini. Wa 'ala rasuli al-balagh, dan merupakan kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah menyampaikan. Wa 'alaina taslim, sementara kewajiban kita adalah menerima agama itu sebagaimana datangnya. Nah, ikhwan wa akhwat, ucapan Al-Imam Az-Zuhri ini dinukil juga oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam Aqidah At-Tahawiyah. Di sana lafadznya lebih jelas. Disebutkan bahwa minallahi ar-risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim.
yaitu dari Allah lah agama ini. Agama ini bukan datang dari hasil olah pikirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau agama bukan datang dari hasil renang-renung seorang manusia, hasil ijtihadnya seorang anak Adam, tetapi agama ini datang dari Allah. Artinya agama ini wahyu. Agama ini wahyu. Dalam segala sendinya, agama ini adalah wahyu. Sebab itu sangatlah bagus sekali Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnahnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan agama ini pada akal dan pendapat-pendapat manusia. Allah Jalla wa Ala tidak meletakkan agama ini pada akal dan pendapat-pendapat manusia. Dan itu disepakati oleh umat Islam. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mengingkari perkara ini. Meskipun pada prakteknya ada di antara sebagian mereka yang melakukan distorsi. Dia memasukkan perkara-perkara yang tidak ada dalam wahyu, ya hanya berdasarkan mungkin anggapan baik atau berdasarkan ijtihadnya dia, ya, dan seterusnya. Tetapi meski demikian, dia tetap menganggap bahwa agama ini bukan rekayasa manusia. Agama ini bukan rekayasa manusia. Maka setelah kita paham dengan benar agama ini bukan rekayasa manusia, maka sudah selayaknya lah kita bersikap sebagaimana sikap yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang telah dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni pada kalimat sebelumnya. Yaitu ketika ada orang bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu beliau menyampaikan suatu hadis, lalu orang itu mengatakan, apakah Anda berpendapat seperti itu? Marah Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena memang agama ini bukan hasil olah pikir manusia, atau agama ini bukan hasil rekayasanya Al-Imam, sehingga beliau berhak untuk mendudukkan pendapat beliau itu sejajar dengan apa? Wahyu. Sama sekali tidak untuk itu. Sebab itu suatu ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dihasankan oleh Al-Alama Al-Albani rahimahullah, itu kata Abu Hurairah begini, ya ibna akhi, idza haddathtuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fala tadribu lahul amsal. Wahai anakku, wahai anak saudaraku, kalau aku sampaikan kepada engkau satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau buat permisalan lagi untuk hadis itu, sudah. Gitu. Kalau aku sampaikan kepada engkau satu hadis, sudah pegang hadis itu, tidak usah banyak melakukan permisalan. Tidak usah mengatakan tapi kan ini begini, ini bagaimana, kami demikian dan seterusnya. Tidak usah. Yang namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu, terima dia. Kalaupun nanti kemudian ada yang mengatakan, oh tapi kami kurang paham terhadap hadis itu, bagaimana? Ya. Kalau ada nas kita belum memahami dia, kita tidak sanggup untuk memahami dia. Maka sungguh ada nasihat yang luar biasa dalam bab ini dari Al-Alamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah di dalam syarah Fadlul Islam. Itu beliau berkata begini, fa idza qasurat afhamu ba'dhin nas an fahmil Islam innamal aibu fi fahmihim lahu. Jika pemahaman sebagian orang itu tidak mampu untuk memahami Islam, yakni ada sendi-sendi tertentu di dalam Islam ini yang gak mampu diterobos oleh akal manusia. Paham ya, kawan?
Misalnya apa? Misalnya Rasulullah dimi'ratkan ke langit. Tidak mampu diterobos oleh akal manusia. Atau misalnya bicara dalam bab asma wa sifat, kaifiatnya, bagaimana nama-nama dan sifat Allah itu. Tidak mampu diterobos oleh akal manusia. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, faida qasurat afhamu ba'dhin nas an fahmil Islam innamal aibu fi fahmihim lahu. Jika pemahaman sebagian orang tidak mampu memahami Islam, maka sesungguhnya kekeliruan itu, kesalahan itu, ketidakmampuan itu adalah ada pada pemahaman mereka terhadap Islam itu sendiri. Artinya aib itu bukan ada pada Islam, tapi aib itu, kelemahan itu ada pada kemampuan mereka untuk memahaminya. Paham ya, kawan? Sehingga karena agama ini wahyu, maka agama ini sempurna dari segala sendi dan sisinya. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun pada agama ini. Sehingga kalau satu ketika kita mendapati dalam sebahagian bab dalam perkara agama ini yang tidak mampu diterobos oleh akal kita, itu bukan menunjukkan tentang lemahnya atau kekurangannya agama, tetapi menunjukkan bahwa lemah dan kekurangannya akal kita, begitu. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Oleh sebab itu, ketika menjelaskan hal ini, Syekh Dr. Robi bin Hadi Al-Madkhali hafidhana wa hafidhahullah, beliau berkata ketika menjelaskan kalimat Al-Imam Az-Zuhri yang dinukil oleh Al-Imam As-Sabuni ini, yaitu minallahi ar-risalah ala rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Kata beliau, fil aqidah wa fil ibadah fi ayyi syai' sawa'un fahimna an-nassa aw ma fahimnahu qad yushakkil an-nassu ala ba'dhin nas fa alayhi an yusallima an hadha haqqun wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa wa annahu la yaqulu 'ala Allah min indih. Yani agama ini datangnya dari Allah itu dalam semua hal, baik dalam bab akidah, bab ibadah, atau bab apapun dari agama ini sama saja. Fahimna nassa au ma fahimnahu. Ketika kita memahami nas atau kita tidak pahami nas yang datang itu, tapi itu semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun terkadang nas itu pada sebahagian orang itu mereka tidak mampu untuk memahaminya. Dia ada masalah, yakni tidak mampu mereka dalam memahaminya. Menjadi muskilah bagi mereka. Iya. Misalnya ketika kita bicara tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum, ya, apabila lalat itu jatuh dalam bejana salah seorang dari kalian, falyakmishu, maka celuplah lalat itu ke dalam bejana itu. Karena apa? Pada salah satu sayapnya ada syifa, ada obat, pada salah satunya ada racun. Ya. Lalu kedokteran modern melakukan penelitian sana sini dan seterusnya, dan mereka mampu mengungkap bahwa pada sayap lalat itu memang ada racun. Tapi mereka belum mampu mengungkap pada sayap lalat itu ada penawar. Iya. Jadi kalau ada racun iya, tapi kalau ada penawar belum mampu kedokteran modern untuk membuktikannya. Muskilah enggak? Jadi muskilah. Iya. Jadi masalah ya. Nah begitu. Dalam sebahagian nas itu menjadi masalah bagi sebahagian manusia. Tapi apa, dalam kondisi demikian kita tetap harus menerimanya. Bagi orang yang dia merasa bermasalah terhadap satu nas yang dia tidak mampu untuk menerobosnya, tidak mampu untuk memahaminya, tidak mampu untuk membuktikannya secara teknologi misalnya, itu
dia tetap fa'alihi ayyusallima anna hadza haqqun. Dia wajib untuk menerima bahwa ini adalah hak. Ini adalah hak. Kenapa? Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa wa annahu la yaqulu 'ala Allahi min 'indih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara menurut hawa nafsunya, dan Rasulullah itu tidak berbicara menerka-nerka berdasarkan keinginan beliau semata. Naam. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sampai di sini paham maksudnya? Maka sekali lagi, wa 'alar rasuli al-balagh. Kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-balagh, menyampaikan. Beliau menyampaikan saja, tidak menambah, tidak mengurangi. Nah, beliau hanya menyampaikan. Jadi apa-apa yang telah sahih dari beliau, yang dibuktikan oleh para ulama secara sanad maupun secara matan, konteks, telah mampu dibuktikan oleh mereka bahwa ini kalimat berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti dia adalah wahyu, dia bukan karangan Rasulullah. Dipahami atau belum mampu dipahami, tetap harus menerimanya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, kalau kita katakan, Ustadz, kok Ustadz bilang dibuktikan oleh para ulama baik secara matan maupun secara sanad maupun secara konteks. Apa maksudnya? Ya maksudnya para imam-imam ahlul jarh wa ta'dil, imam-imam yang memberikan keterangan untuk menjarh seorang rawi dan memberikan kesaksian tentang keadilan seorang rawi, itu mereka bekerja keras untuk memahami, mencari biografi dari setiap narasumber yang meriwayatkan hadis tersebut. Riwayat hidupnya, gurunya, muridnya, pernah sampai di negeri mana saja dan seterusnya. Mereka teliti. Sehingga memang terkadang seorang rawi itu dia jujur, tapi pada perkara lain ketika dia meriwayatkan sebuah hadis tidak diterima oleh mereka. Ada rawi jujur, thiqah, adil, tapi begitu dia meriwayatkan sebahagian hadis, mereka mengatakan, oh ini dari terima. Padahal kalau beliau melihat biografi rawinya, dia bukan orang yang tertuduh, dia bukan orang yang hafalannya terganggu, dia bukan orang yang masuk dalam kategori hadis-hadisnya lemah. Dia bahkan masuk dalam kategori orang-orang yang hadisnya diterima. Tapi kok ini kenapa nggak diterima? Misalnya siapa? Ismail bin Ayyas. Iya ya? Kalau dia meriwayatkan hadis, para ulama membagi riwayatnya. Mereka mengklasifikasikan kalau dia meriwayatkan dari penduduk Syam, itu nilainya bagaimana. Kalau dia meriwayatkan dari penduduk Hijaz, itu nilainya bagaimana. Kenapa harus begitu? Karena mereka teliti biografinya. Oh ini rawi jujur, kuat hafalannya, dia benar, ini memang rawi ini masuk dalam kategori hadis-hadisnya diterima, atau katakanlah hadisnya sahih, tapi dalam biografi hidupnya dia tidak pernah sampai di Keranggan misalnya. Lalu dalam riwayat ini dia mengatakan menerima hadis ini dari si fulan. Setelah diperiksa biografi si fulan ini orang Keranggan, gak pernah keluar meninggalkan Keranggan. Sementara orang ini gak pernah sampai di Keranggan. Oh hadis ini dhaif, khusus di bidang ini dhaif. Paham maksudnya ya? Subhanallah, sedemikian telitinya mereka memeriksa narasumber dari setiap hadis. Mereka melakukan kritik, ya melakukan pembelaan. Ada yang melakukan kritik, ada yang melakukan pembelaan. Dan itu terjadi dalam ilmu kritik hadis. Sehingga kita jumpai ada seorang rawi terkadang dikritik oleh sebagian ulama, tapi terkadang dibela oleh sebagian ulama yang lain. Jadi kita jadi pusing, mumet. Ini mau menerima perkataan yang mana? Ya. Kalau kita nggak memiliki disiplin ilmu yang kuat dalam bidang ini. Nah, kadang-kadang ada istilah, sampai ada istilah dalam ilmu hadis itu namanya jarhul mufassar. Jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil am. Ya ini jarh yang mufassar, yang terperinci, itu lebih dikedepankan dari rekomendasi yang bersifat umum. Paham maksudnya?
Ada seorang dia berikan rekomendasi si fulan ini baik, jujur misalnya. Tapi sebatas itu doang. Lalu ada seorang imam yang lebih mengenal ini orang. Dia katakan si fulan ini enggak baik. Kenapa enggak baik? Disebutkan sebabnya ini terperinci, mufassar. Paham ya? Ini kan bertabrakan ini. Dua keterangan yang bertabrakan. Dua yang keluar dari dua orang yang alim. Dua orang yang alim. Kalau satu orang alim, satu orang misalnya ini kalau kayak macam Syekh Albani yang memberikan keterangan, lalu saya memberikan keterangan sebagai tandingan, nah itu nggak pakai. Siapa saya? Perkataan saya nggak bisa disejajarkan dengan perkataannya Al-Imam Albani rahimahullah. Perkataan tulaibul ilm, bukan talib, tulaib. Tahu tulaib? Penuntut ilmu kecil, ya, masih kerucut, ya, itu nggak bisa disejajarkan dengan perkataannya apa? Seorang alim. Nggak bisa perkataan seorang penuntut ilmu yang kerucut itu mau membatalkan keterangan seorang alim, seorang syekh, itu nggak bisa. Maka di situ kita lihat, oh ini umum, ini terperinci. Maka para ulama mengatakan jarhul mufassar muqaddam. Penyebutan kekurangan-kekurangan yang terperinci itu lebih dikedepankan daripada apa? Orang yang melakukan memberikan rekomendasi tapi bersifat umum. Itu satu. Yang kedua, mereka sampai pada batasan meneliti begini. Si fulan yang memberikan rekomendasi itu misalnya di mana? Dia tinggal sedaerah dengan orang itu enggak? Ada orang yang memberikan celaan tapi enggak sedaerah. Orang itu memberikan celaan tapi tinggal di Papua saja. Sementara yang orang yang dia cela ini tinggal di Jakarta. Yang melakukan pembelaan kepadanya ini tinggal di Jakarta bersama dengan dia. Keterangan siapa yang lebih diterima? Ya, begitu. Keterangan orang yang sedaerah dengan si fulan. Kenapa? Karena hukum orang dekat itu lebih dekat kepada kebenaran daripada hukum orang yang jauh. Paham ya, ikhwan? Jadi, ana hanya sekedar memberikan gambaran bahwa bagaimana para ulama meneliti yang berkaitan dengan apa? Sanad. Sehingga kalau mereka telah mengatakan bahwa ini sanad ini sahih, sementara para ulama dalam imam-imam jarh wa ta'dil itu mereka pun terbagi menjadi 3 tabaqat atau 3 kelompok. Kelompok mutasyaddid, kelompok orang-orang yang sangat keras dalam memberikan keterangan seperti Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ibnu Ma'in. Ini imam-imam yang sangat keras dalam memberikan rekomendasi. Mereka ini tidak gampang memberikan rekomendasi. Kalau sampai mereka katakan rajul ini sahih, sudah diterima, nggak usah periksa karena syaratnya sangat ketat. Tapi kalau dia katakan rajul ini dhaif, itu masih boleh diperiksa karena ini orang terlalu ketat. Kadang-kadang udah lolos tapi di saringan dia nggak lolos. Gitu. Paham ya? Ini mutasyaddid. Ada yang orang-orang yang adil, pertengahan. Seperti siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan subhanallah Al-Imam Bukhari sangat adil dan sangat lembut dalam bahasa jarahnya. Imam Bukhari kalau antum baca dalam sebagian keterangan ketika beliau mengkritik rawi misalnya, itu beliau katakan begini, fihi nadhar. Fihi nadhar itu kalau secara bahasa apa? Letterlek saja, terjemahan letterlek. Padanya nadhar, dilihat lagi, diteliti lagi, diperiksa lagi, gitu kan? Ya, pada orang ini masih perlu diteliti, gitu kan? Secara apa namanya? Terjemahan letterleknya. Tapi para ulama katakan, ketika Al-Imam Bukhari mengatakan fihi nadhar terhadap seorang rawi, itu artinya rawi ini sangat lemah sekali. Tapi begitu lembutnya bahasa beliau. Ya, subhanallah. Ini orang-orang besar. Bahasanya lembut. Ada imam-imam yang mutasahil, yang agak ya ibarat kalau ayah-ayah itu saringannya jarang, ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita ayah pasir batu-batu besar pun bisa lolos. Gitu.
Nah, ini seperti Al-Imam Al-Hakim. Ya. Jadi kalau Al-Imam Al-Hakim katakan seorang rawi ini sahih, diteliti lagi karena beliau terkenal sangat gampang dalam mensahihkan. Ya, baik. Ala kulli hal, sampai kalau seorang imam dia telah atau para ulama telah mengatakan bahwa ini riwayat secara sanad sahih. Lalu secara matan apa yang diteliti? Secara matan kalimat diteliti, ada kalimat yang diteliti. Kok kalimat yang diteliti? Diteliti apanya? Jadi kalimat-kalimat yang diriwayatkan oleh rawi, seandainya kalimat itu datang dalam beberapa versi, datang dalam 2 atau 3 versi, maka kalimat itu diteliti, versi mana yang paling benar. Dan apakah bisa diterima, atau memang ini semua versi dikatakan tidak bisa diterima dari sisi konteks. Paham ya, kawan? Oleh sebab itu, walaupun sebuah sanad itu sudah sahih, terkadang para ulama berselisih karena terjadinya perselisihan di dalam konteks, di dalam kalimat. Contohnya hadis apa? Hadis yuharriku biha, hadis Zaidah ibnu Qudamah. Secara sanad sahih, Zaidah ibnu Qudamah rawi yang thiqah. Tapi begitu bahas konteks, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan ini syad, ini menyelisihi banyak orang gak katakan begitu, cuma dia sendiri. Sudah akhirnya terjadilah di situ khilaf. Ini bukan bahasan kita untuk mengatakan mana yang sahih, tapi anak ingin mengatakan inilah contoh-contoh para ulama memeriksa apa? Konteks kalimat. Ya. Atau seperti hadis mana? Seperti hadis kullu amrin la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara kama ja'a fil hadis, setiap perkara yang tidak dimulai dengan baca bismillah maka dia terputus. Diperiksa oleh para ulama, bukan sanadnya saja, konteksnya juga. Ternyata para ulama memberikan keterangan sebagaimana dinukil panjang lebar oleh Al-Imam Albani misalnya. Ternyata ini konteksnya banyak, ada yang bi bismillah, ada bilhamdilillah, ada yang akta, ada yang abtar, ada yang ini. Oh, ini bisa digabungkan enggak nih? Semakna apa enggak nih? Oh, ternyata maknanya bertolak belakang. Oh, akhirnya dihukumi muttarib, ittirab, goncang. Ketika masih bisa dipadukan, masih aman. Ketika nggak bisa dipadukan, maknanya nggak bisa dipadukan. Oh, ini bertolak belakang nih. Akhirnya jatuhlah dalam hukum dhaif. Jadi artinya apa ya, kawan? Ini gambaran kepada kita bahwa para ulama ketika menghukumi sebuah nas itu benar-benar dia berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu telah melakukan 2 pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama secara sanad, pemeriksaan yang kedua secara apa? Matan. Dan itu bukan perkara mudah, bukan perkara yang mudah. Sehingga kalau mereka mengatakan ini hadis sahih dari Rasulullah, ini hasan, dari hadis ini hasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Fa'alaihi ayyusallima anna hadha haqq. Wajib untuk menerima bahwa ini adalah benar. Ini adalah benar. Kenapa? Karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa wa annahu la yaqulu 'ala Allahi min indih. Karena Rasulullah itu tidak berbicara menurut hawa nafsunya, dan beliau juga tidak berbicara berdasarkan ijtihad beliau semata-mata. Mafhum ya, ikhwan? Oleh sebab itu ada satu kisah begini. Suatu peristiwa di zaman Rasulullah ada, kalau anak nggak salah itu ada Ummu Qais ya. Ummu Qais ini dia sudah berhijrah, kemudian suaminya belum berhijrah. Ya akhirnya mereka pisah. Nah begitu suaminya berhijrah, suaminya ini pengen sekali balik dengan dia, dia pengen balik, sudah buju, dia sudah nggak mau ya, katakan orang sudah nggak suka ya. Ya akhirnya ini Rasulullah jadi wasilah. Rasulullah katakan ya alangkah baik kalau kau balik kepada si fulan. Pertanyaan Ummu Qais apa? Ya Rasulullah, ini perintah atau hanya saran? Rasulullah kan dah ini cuma saran aja. Kalau begitu aku nggak mau ya Rasul. Aku sudah nggak mau lagi. Artinya apa? Seandainya itu adalah sebuah perintah, maka itu pasti wahyu. Kalau hanya sebuah saran, itulah hasil ijtihad aja semata-mata dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya begitu. Paham ya, kawan? Sampai di sini mafhum ya. Baik. Kemudian
Berkaitan dengan ini, suatu ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata begini. Kalau antum pernah belajar syarah salah satu usul yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, itu ada di dalam Syekh Ibnu Utsaimin ada bawa itu kalimatnya. Itu Imam Ahmad katakan begini, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu. Aku itu merasa heran dengan suatu kaum yang mereka mengerti tentang ilmu sanad dan mereka tahu tentang hadis sahih, tetapi yadhabuna li ra'yi Sufyan, mereka masih tetap berpendapat dengan pendapat Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri. Coba antum bayangkan, ketika ada nas, lalu orang masih mengedepankan murid-muridnya Sufyan Ats-Tsauri rahimana wa rahimahullah, itu masih mengedepankan pendapat beliau. Hal ini membuat Imam Ahmad keheranan. Lalu bagaimana dengan kita zaman ini yang kita mendahulukan bukan ucapan orang sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang kita hanya ini guru kita, ini teman saya sudah katakan begini, guru saya sudah katakan begini. Siapa guru Anda? Kita nggak kenal siapa guru Anda, belum punya nama, belum ada rekomendasi. Belum ada seorang ulama atau seorang imam atau seorang ahlul ilmi yang benar-benar telah diakui yang mengatakan si fulan dan si fulan terhadap Anda atau terhadap guru Anda misalnya. Coba antum bayangkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri seperti apa kedudukannya. Antum pernah membayangkan kedudukannya Imam Sufyan Ats-Tsauri? Seorang alim besar, sampai beliau di akhir masa tuanya itu sakit liver luar biasa, hatinya rusak. Periksa ke dokter, dokter katakan, ini Anda kurangi rasa takut Anda kepada Allah. Rasa takut itu terlalu tinggi sampai Anda begini menderita. Kata dia, dokter kalau begitu sudah, saya jangan periksa, enggak usah. Bagaimana orang mengurangi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Sufyan Ats-Tsauri itu dalam biografinya ulama besar, imam besar, ahlul hadis. Kedudukan beliau itu sejajar dengan imam-imam ahlul hadis, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, imam yang sejaman dengan beliau. Satu ketika beliau mau berangkat dari satu daerah ke daerah lain, itu nggak punya uang, nggak punya fulus. Jadi terpaksa harus numpang. Numpang di mana? Kafilah dagang. Dulu kafilah dagang kalau lewat orang mau ikut mereka harus bayar. Begitu penumpang itu bayar, keamanan penumpang itu dijamin oleh kafilah tersebut, kan? Nah, dia nggak punya uang, numpang di kafilah dagang, numpang tapi nggak numpang gratis, nggak. Saya ini syekh ini, numpang jadi apa? Tukang cuci piring. Di kafilah dagang itu cuci piring. Dalam perjalanan itu jadi kalau bahasa jongos pembantu koki suka cuci piring sepanjang perjalanan. Dan antum tahu dulu perjalanannya perjalanan apa? Unta, perjalanan kedelai apa keledai? keledai. Perjalanan keledai lama perjalanannya. Unta itu paling sabar, walaupun sudah ada di depan kayak gini tetap aja tunggu waktu kapan baru sampai, walaupun udah lihat kayak gitu. Kalau kita kan udah lihat langsung cepet, kan? Unta enggak, pelan, lama. Begitu sampai di satu kampung begitu orang-orang, kan setiap kafilah dagang sampai di satu kampung, orang-orang datang di negeri itu lihat apa yang mereka bawa, ada jualan, ada apa dan seterusnya. Begitu mereka datang lihat ada Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk negeri itu kenal beliau, ini imam besar. Semua orang kampung itu nggak jadi lihat dagangan, kerumunin Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada beliau tentang segala macam masalah. Itu orang-orang para kafilah dagang itu bingung, siapa ini? Akhirnya manggil orang-orang, ini siapa? Kenapa begini? Kata mereka, subhanallah, kalian tidak tahu
Kami nggak tahu ini siapa. Ini imam ahlul hadis, imam besar, teladannya umat, referensinya umat, Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimana wa rahimahullah. Baru kaget kafilah dagang. Ana ingin katakan begini, seandainya kalau itu terjadi kepada antum, apa kira-kira yang akan antum lakukan? Nah, mungkin di atas kafilah dagang itu antum sudah sampaikan keilmuan antum, udah duduk-duduk nanya, tahu nggak hadis ini? Nggak tahu antum nih, ini, ya kan? Iya, kira-kira kayak gitu nggak? Ya mungkin kira-kira kayak gitu. Mungkin saya juga kayak gitu. Jadi saya punya kisah ya kawan. Saya dulu ketika masih belajar, saya sering kayak gitu. Tapi saya bukan debat, saya sering bertanya. Kadang bawa buku tanya, kadang ini nyatatnya. Sampai kadang syekh itu merasa terganggu. Ya, suatu ketika saya dampingi syekh ke satu tempat mau muhadarah keluar kota. Saya tanya tentang satu hadis, tanya saya. Jadi saya di mobil itu kalau bersama syekh bawa buku. Jadi pertanyaan saya jawaban dicatat. Jadi saya punya catatan-catatan ketika masih menuntut ilmu dari 20 tahun lalu itu masih ada sampai sekarang. Ya, kadang-kadang kalau saya nggak tahu suatu permasalahan saya masih buka-buka lihat. Itu ya kawan. Saya tanya satu hadis tapi tidak dijawab. Jawaban syekh begini. Ya Junaid, belajar. Jangan terburu-buru. Jangan buru-buru tampil. Belajar. Sampai nanti Allah dudukkan engkau di posisi yang layak bagi engkau dengan keilmuanmu. Sejak dari situ saya tidak pernah bertanya. Belajar. Ada pertanyaan bergejolak di kepala. Tapi saya belajar. Ternyata lewati bab-babnya saya paham sendiri tanpa tanya. Gitu. Ternyata para masyayikh itu tahu. Nanti kau dapat jawabannya tapi sabar. Jangan buru-buru. Gitu. Masya Allah ya. Nah, ini apa akhlaknya para ulama dengan kealiman mereka. Tapi dalam posisi seperti itu saja, ketika murid-murid Sufyan Ats-Tsauri mendahulukan ucapan-ucapannya daripada hadis-hadis yang sahih, maka Imam Ahmad heran, ini murid-murid ini orang bagaimana? Ini muslimin bagaimana gitu. Mereka tahu tentang ilmu sanad, mereka tahu tentang hadis sahih, tapi kok mereka bisa tinggalkan untuk tetap berhujjah, berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal seandainya mereka itu bertaklid kepada Sufyan Ats-Tsauri karena kejahilan mereka, itu masih aman. Tapi ini posisinya mereka bisa tahu ilmu hadis, tapi kok masih berlaku seperti itu, gitu loh. Paham gak, ikhwan? Subhanallah. Jadi memang Islam ini benar-benar agama yang realistis dan agama yang memacu pemiliknya supaya harus cerdas dan berakhlak. Karena al-ilmu laisa bi kathratil hifdzi, al-ilmu laisa bi kathratir riwayah. Hakikatnya ilmu itu bukan sekedar banyak hafalan. Hakikatnya ilmu itu bukan sekedar karena punya banyak riwayat. Iya. Nah. Tapi bagaimana Anda berakhlak di hadapan Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa? Karena minallahi ar-risalah wa 'alar rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Agama ini datang dari Allah. Rasulullah tidak mengotak-atik ini agama. Rasulullah datang sampaikan. Lalu kewajiban kita apa? Jangan otak-atik, terima, imani. Kalau belum sampai pikir sudah. Anggap pemikiran kita belum sampai, tapi ini adalah benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ya ikhwan? Kalau antum tanyakan apa hubungannya dengan pembahasan ini? Hubungannya adalah bab asma wa sifat. Itu adalah bab yang tidak mampu diterobos oleh akal manusia. Maka kaidah ini harus melekat erat dalam benak dan pikiran mereka. Paham ya ikhwan? Baik. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Waktu ini semakin hari semakin cepat. Waktu dulu berjalan, waktu sekarang berlari. Jadi cepat habis waktunya. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan naktafi bihadzal dars wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.